Kalau dipikir-pikir, Indonesia itu sebenarnya bukan cuma sekadar negara kepulauan, tapi lebih mirip kayak kos-kosan elit yang sangat nyaman buat para penyu dari seluruh penjuru dunia. Bayangin saja, dari 7 jenis penyu yang ada di planet bumi ini, 6 di antaranya itu betah banget tinggal, cari makan, bahkan melahirkan anak-anaknya di perairan kita. Ini bukan cuma soal kebetulan geografis saja, tapi ini adalah sebuah gelar kehormatan yang nggak semua negara punya. Kita ini ibaratnya adalah jantung dari kehidupan laut dunia. Sebuah surga tropis yang kalau bagi para penyu, Indonesia itu adalah rumah yang nggak ada duanya. Mungkin kamu pernah dengar kalau penyu itu adalah pengembara samudera yang tangguh. Mereka bisa berenang ribuan kilometer melintasi samudera luas, melewati berbagai negara. Tapi anehnya, mereka selalu tahu jalan pulang ke pantai tempat mereka dilahirkan. Nah, kebetulan banget, pantai-pantai itu kebanyakan ada di Indonesia. Fenomena ini sebenarnya bikin para ilmuwan dunia geleng-geleng kepala. Kenapa sih harus Indonesia? Jawabannya ada pada posisi kita yang berada di segitiga terumbu karang dunia. Ini adalah kawasan dengan biodiversitas laut tertinggi. Dan penyu-penyu ini seolah-olah sudah punya GPS alami yang terkunci ke koordinat Nusantara kita. Mari kita bahas satu persatu, siapa saja sih para penghuni laut kita ini? Pertama, ada sang raksasa yang namanya penyu belimbing. Kalau kamu lihat langsung, penyu ini ukurannya nggak main-main, bisa sebesar mobil kecil atau beratnya mencapai ratusan kilogram. Kenapa namanya belimbing? Karena tempurungnya nggak keras kayak tulang atau batu, melainkan kenyal kayak kulit dan punya garis-garis menonjol mirip buah belimbing. Penyu ini adalah penyelam paling handal di dunia penyu. Dia bisa menyelam sampai kedalaman lebih dari 1000 meter. Bayangin tekanan air di bawah sana, tapi penyu belimbing ini santai saja. Dia ini adalah penjelajah sejati yang sering mampir di pantai-pantai Papua untuk bertelur. Lalu ada penyu hijau, si vegetarian yang hobi makan lamun dan alga. Penyu ini mungkin yang paling sering kita dengar namanya. Kenapa disebut penyu hijau? Bukan karena tempurungnya warna hijau loh, tapi karena lemak di bawah kulitnya berwarna hijau, gara-gara pola makannya yang cuma makan tumbuhan laut. Dia ini ibarat mesin pemotong rumput di dasar laut. Dengan dia makan lamun, dia sebenarnya lagi ngebantu ekosistem laut biar tetap sehat dan oksigen di air tetap terjaga. Selanjutnya ada penyu sisik yang punya paras sangat cantik. Tempurungnya punya corak yang indah banget dan sering tumpang tindih kayak sisik ikan. Penyu sisik ini punya peran penting sebagai penjaga terumbu karang. Dia suka makan spons laut yang kalau nggak dikontrol populasinya, bisa mematikan terumbu karang. Kita juga punya penyu lekang yang sering dibilang sebagai penyu yang paling ramah. Ukurannya paling kecil, tapi mereka punya tradisi unik yang namanya aribada, di mana ribuan penyu lekang naik ke pantai secara bersamaan buat bertelur. Jangan lupakan juga penyu tempayan dengan kepala besar dan rahang kuat buat makan kepiting. Terakhir, ada penyu pipih yang secara eksklusif cuma bisa kamu temukan di perairan sekitar Australia dan Indonesia bagian selatan. Namanya pipih karena memang tempurungnya lebih rata. Nah, pertanyaannya, kenapa cuma 6 jenis? Satu lagi kemana? Satu jenis yang nggak ada di kita itu namanya penyu Kemps ridley, yang habitatnya memang sangat terbatas di Teluk Meksiko sana. Tapi hey, 6 dari 7 itu sudah nilai yang sangat luar biasa kan? Tapi perjuangan para penyu ini nggak gampang. Bayangin, dari 1000 butir telur yang menetas, mungkin cuma 1 ekor yang bisa bertahan hidup sampai dewasa. Perjalanannya berat banget. Begitu menetas dari pasir, bayi penyu atau yang kita sebut tukik harus lari secepat mungkin ke arah laut sambil menghindari kepiting, burung, atau biawak yang sudah antre mau makan mereka. Begitu sampai di laut pun, mereka harus berhadapan dengan ikan predator dan arus laut yang kencang. Itu baru tantangan alamnya, belum lagi tantangan dari manusia. Masalah plastik di laut itu adalah mimpi buruk buat penyu. Penyu belimbing misalnya, makanan favoritnya adalah ubur-ubur. Masalahnya, di dalam air, plastik bening yang mengapung itu bentuknya persis banget kayak ubur-ubur. Begitu dimakan, plastik itu menyumbat pencernaan mereka dan akhirnya mereka mati perlahan. Belum lagi soal jaring nelayan yang nggak sengaja menjerat mereka, atau pembangunan hotel di pinggir pantai yang bikin cahaya lampu kota mengacaukan navigasi bayi penyu yang harusnya mengikuti cahaya bulan buat menuju laut. Ada satu fakta unik soal penyu, yaitu soal penentuan jenis kelamin mereka. Jenis kelamin bayi penyu itu ditentukan oleh suhu pasir, tempat telur itu dikubur.
Kalau pasirnya hangat, yang lahir bakal jadi penyu betina semua. Kalau pasirnya dingin, bakal jadi jantan. Nah, dengan adanya pemanasan global sekarang, suhu bumi makin naik dan pasir pantai makin panas. Dampaknya apa? Populasinya jadi nggak seimbang, lebih banyak betina daripada jantan. Dan ini bahaya banget buat keberlangsungan spesies mereka di masa depan. Kenapa kita harus peduli? Karena penyu itu adalah indikator kesehatan laut kita. Kalau di suatu perairan masih banyak penyu, artinya ekosistem di situ masih bagus. Penyu itu kayak dokter spesialis buat lautan. Mereka menjaga keseimbangan populasi ubur-ubur, merawat padang lamun, dan melindungi terumbu karang. Kalau penyu punah, rantai makanan di laut bakal kacau, dan ujung-ujungnya kita juga yang kena dampaknya karena hasil laut bakal berkurang drastis. Sejarah mencatat kalau penyu ini sudah ada sejak zaman dinosaurus, sekitar 110 juta tahun yang lalu. Sekarang, di tangan generasi kita, keberadaan mereka benar-benar terancam. Kita harus bangga Indonesia menjadi rumah bagi mereka, tapi kebanggaan itu harus dibarengi dengan aksi nyata. Mulai dari hal kecil, kayak nggak buang sampah sembarangan atau nggak beli produk dari tempurung penyu. Kita ingin anak cucu kita masih bisa lihat momen ajaib saat tukik-tukik kecil itu berlari menuju lautan luas di bawah sinar rembulan. Penyu-penyu ini adalah tamu kehormatan di tanah air kita, dan sudah sewajarnya kita jadi tuan rumah yang baik buat mereka.